rekan semua. Di video kali ini kita akan belajar ya bersama-sama mengenai penentuan populasi dan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Video ini akan dibagi menjadi 2 part ya. Di part yang pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang populasi dan sampel. Nah, nanti teman-teman bisa lanjut di part yang kedua, yaitu tentang teknik sampling. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang populasi. Apa sih yang disebut dengan populasi? Populasi ini adalah keseluruhan individu atau objek yang ingin kita teliti ya. Misalkan teman-teman ingin meneliti seperti apa genre musik favorit Gen Z yang ada di kota Batam gitu ya. Nah, yang mau kita teliti ini kan seluruh Gen Z ya. Apa sih genre musik favoritnya? Arti individunya ini adalah Gen Z yang ada di kota Batam. Artinya, populasi dalam penelitian kita ini adalah seluruh Gen Z yang ada di kota Batam. Oke, clear ya teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang populasi dalam penelitian, kita juga harus tahu apa yang disebut dengan sampel. Apa itu sampel? Sampel ini adalah bagian dari populasi. Artinya ketika kita tidak bisa meneliti keseluruhan populasi, nah kita ambil sampelnya aja, sebagiannya aja yang kita teliti, kemudian dari hasil penelitian kita terhadap sampel, kesimpulannya itu kita generalisasikan ke keseluruhan populasi kita. Seperti tadi ya, tadi contohnya adalah seperti apa sih genre musik kesukaan Gen Z yang ada di kota Batam. Nah, ketika kita tidak bisa atau ketika kita tidak melakukan penelitian kepada keseluruhan populasi Gen Z yang ada di kota Batam, kita ambil sebagiannya saja. Nah, sebagian yang kita ambil itulah yang disebut dengan sampel ya. Nah, ilustrasinya itu seperti ini ya. Misalkan ini populasi dalam penelitian kita, individunya banyak gitu ya. Yang diambil sebagai sampel ini hanyalah individu yang terpilih saja. Jadi, penelitian kita itu fokus pada sampel yang kita ambil. Kemudian kita olah datanya, lalu setelah sampai kepada tahap kesimpulannya ini kita generalisasikan ke keseluruhan populasi. Begitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu mengambil sampel? Kenapa nggak keseluruhan populasinya aja yang kita teliti supaya hasilnya bisa lebih valid gitu kan? Oke, yang pertama, karena kadang-kadang pengumpulan data dari keseluruhan populasi itu seringkali itu tidak memungkinkan ya. Contohnya aja, misalkan kita mau ambil data nih dari keseluruhan Gen Z yang ada di kota Batam. Genre musik favoritnya itu apa? Nah, artinya kan kita harus mengumpulkan keseluruhan populasi. Kita harus tahu dulu nih, Gen Z yang ada di kota Batam ini siapa aja sih orangnya. Kemudian kita tanyain satu-satu gitu kan, genre musik favoritnya itu apa gitu ya. Nah, kadang-kadang itu tidak mungkin untuk dilakukan karena populasinya ini banyak sekali dan sulit gitu untuk dilakukan. Maka kita ambillah sampel gitu ya, sehingga lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua, sampel itu harus mewakili populasi asalnya agar hasilnya dapat digeneralisasikan ke keseluruhan populasi. Iya dong, kan kita sebenarnya mau meneliti si keseluruhan populasinya ya. Makanya kita ambil sampel nih, supaya lebih mudah kita nelitinya dari sampelnya aja. Sampelnya ini harus mewakili populasi supaya kita bisa tahu sebenarnya hasilnya ini untuk populasi seperti ini loh. Nah, kalau sampel yang kita ambil ini ternyata tidak mewakili keseluruhan populasi, ya itu berarti tidak valid dong. Populasi sebenarnya tidak seperti itu, berarti pengambilan sampelnya itu kurang tepat gitu ya. Oke, kemudian ini contohnya pada pilpres ya, pada pemilihan presiden. Kan biasanya pilpres itu dari pagi sampai siang, kemudian dilakukan penghitungan suara gitu ya di masing-masing TPS atau tempat pemungutan suara. Nah, biasanya dalam beberapa jam itu sudah muncul kan quick count atau hasil hitung cepat. Paslon nomor urut 1 sekian persen, paslon nomor urut 2 sekian persen, paslon nomor urut 3 sekian persen. Nah, untuk hasil hitung cepat ini, teman-teman, ini diambil
diambil dari sampel beberapa TPS yang ada di Indonesia. Tapi pengambilan sampelnya ini harus proporsional ya, artinya harus mewakili dari keseluruhan populasi supaya hasilnya ini tidak jauh dari hasil dari hasil penghitungan resminya nanti gitu. Andaikan misalkan lembaga surveinya ada di Jawa gitu ya. Nah, supaya mudah, lembaga survei ini dia ambil TPS sampelnya itu yang ada di Jawa aja. Terus dari hasil quick count-nya ini dia sebutkan ini untuk keseluruhan TPS yang di Indonesia gitu ya. Hasil hitung cepat. Nah, itu nggak bisa ya rekan-rekan ya, karena TPS itu kan tersebar ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus proporsional. Nah, sampel yang diambil itu harus mewakili dari keseluruhan populasi. Ada juga kan daerah yang dominan di paslon tertentu. Nggak bisa kita ambil sampelnya itu dari daerah yang itu saja. Nanti hasilnya bisa tidak valid, tidak sesuai nanti dengan hasil resminya. Nah, ini perhitungan dari sampel ya, beberapa TPS. Yang ini rekapitulasi hasil Pilpres ini yang resminya dari keseluruhan TPS yang ada di Indonesia, dari keseluruhan suara yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini nggak jauh beda kan ya hasilnya antara yang hitung cepat atau quick count dengan yang hasil resminya. Artinya, pengambilan sampel untuk quick count ini sudah cukup untuk merepresentasikan keseluruhan populasi, bisa generalisir gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjut di video part 2 ya, yaitu tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Terima kasih.